Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal Noviansyah. Seperti biasa, di sini kita akan membahas tentang materi fisika di SMA. Nah, tentu kalian tidak asing lagi dengan yang namanya mistar ataupun meteran. Mistar dan meteran merupakan alat ukur besaran panjang. Tahukah bahwa selain mistar dan meteran, ada alat ukur besaran panjang lainnya, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, apa perbedaan dari tiga alat ukur ini, mistar, jangka sorong, maupun mikrometer skrup? Untuk selengkapnya, saksikan penjelasannya di video berikut ini. Yang pertama, kita membahas mistar ataupun meteran. Mistar dan meteran pada dasarnya sama, karena memiliki skala yang sama dan cara membacanya juga sama. Hanya saja perbedaannya terletak pada kegunaannya. Mistar biasa digunakan untuk mengukur objek gambar pada bidang gambar, mengukur panjang penggaris ataupun panjang buku. Sedangkan meteran biasa digunakan untuk mengukur tinggi badan, mengukur panjang jalan ataupun mengukur lebar tanah. Pada mistar umumnya terdapat dua skala. Perhatikan gambar mistar berikut. Pada bagian atas mistar merupakan skala cm, sedangkan pada bagian bawahnya adalah skala inci. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah skala cm-nya, karena yang paling sering digunakan adalah yang skala cm-nya. Oke, perhatikan skala cm-nya di sini terdapat panjang garis yang berbeda. Kalau kita perhatikan untuk panjang garis yang pendek di sini, ini merupakan nilai skala terkecil dari mistar. Jarak dari garis pendek ke garis pendek berikutnya ini selalu tetap, yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Sehingga kita ketahui di sini nilai skala terkecil dari mistar yaitu adalah 0,1 cm. Jika dikonversikan ke milimeter adalah 1 mm. Nilai skala terkecil alat ukur juga dikenal dengan ketelitian ataupun tingkat ketelitian alat ukur. Pada saat melakukan pengukuran, selain memperhatikan nilai skala terkecil atau ketelitian alat ukur, juga ada yang namanya ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pada pengukuran tunggal diperoleh dari setengah dari nilai skala terkecil atau setengah dari tingkat ketelitian alat ukur. Nah, contohnya pada mistar tadi, nilai skala terkecilnya adalah 0,1 cm. Maka ketidakpastian pengukuran tunggal dari suatu mistar adalah setengah dikali 0,1 cm, yaitu 0,05 cm. Dalam milimeter adalah 0,5 mm. Sekarang coba kita ukur panjang suatu objek menggunakan mistar. Hasil pengukurannya kita baca di sini adalah 7,6 cm. Nah, untuk hasil pelaporan pengukurannya yaitu x0 plus minus delta x. Dengan x0 di sini adalah hasil pengukuran yang kita baca tadi, yaitu 7,6 cm. Sedangkan delta x-nya di sini adalah ketidakpastian pengukuran. Karena pengukuran tunggal, maka delta x-nya tadi tidak lain adalah setengah dari NST atau nilai skala terkecil dari mistar, 0,05 cm. Nah, juga perlu kita perhatikan di sini yaitu jumlah angka desimalnya. Karena delta x atau ketidakpastian di sini adalah 0,05 cm, dua angka di belakang koma, maka x0-nya 7,6 akan kita tuliskan dengan 7,60 menjadi dua angka di belakang koma. Sehingga hasil pengukurannya di sini kita tuliskan 7,60 plus minus 0,05 cm. Nah, sekarang kita membahas tentang jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua bagian utama, yaitu bagian yang tetap disebut dengan rahang tetap dan bagian yang bisa digeser-geser disebut dengan rahang geser. Skalanya juga terbagi menjadi dua, skala utama atau skala tetap dan skala nonius. Untuk fungsinya, jangka sorong cukup variatif. Selain bisa mengukur panjang suatu objek, bisa juga mengukur diameter dalam dari suatu objek, diameter luar dari suatu objek, maupun kedalaman suatu objek. Nilai skala terkecil dari jangka sorong atau tingkat ketelitiannya tentu lebih baik dibandingkan mistar.
jika mistar memiliki tingkat ketelitian 0,1 cm, jangka sorong memiliki tingkat ketelitian atau nilai skala terkecil yaitu 0,01 cm atau 0,1 mm. Sehingga untuk ketidakpastian pengukuran tunggalnya yaitu setengah dari NST-nya atau ketelitiannya yaitu adalah 0,005 cm atau 0,05 mm. Sekarang kita akan coba mengukur panjang suatu objek menggunakan jangka sorong. Langkah pertama di sini, jika rahang gesernya sulit untuk digerakkan, maka kita putar kunci rahang geser di sini. Kemudian kita letakkan objek yang akan kita ukur di sini menggunakan rahang bagian bawah di sini. Jika yang akan kita ukur adalah diameter dalam suatu objek, maka kita bisa gunakan rahang atas. Oke. Nah, selanjutnya kita geser hingga mengapit objek yang akan kita ukur di sini. Nah, agar lebih kuat, maka kunci rahang gesernya kita putar menjadi lebih kuat. Nah, setelah itu bagaimana membaca hasil pengukurannya? Langkah pertama adalah membaca angka pada skala utama, yaitu garis terakhir sebelum angka 0 skala nonius. Jadi yang kita lihat adalah garis pada skala utama sebelum angka 0 pada skala nonius, yaitu 3,6 cm. Langkah berikutnya, kita membaca angka atau garis pada skala nonius yang tepat paling berhimpit dengan garis pada skala utama. Nah, di sini adalah angka 4 atau garis 4 pada skala nonius. Selanjutnya kita jumlahkan hasil pada skala utama dengan skala nonius. Pada skala utama 3,6 cm ditambah angka 4 pada skala nonius terlebih dahulu kita kalikan dengan tingkat ketelitiannya yaitu 0,01 cm. Sehingga hasilnya di sini adalah 3,64 cm. Selanjutnya, bagaimana dengan hasil pengukuran pada gambar berikut? Nah, yang terakhir di sini kita membahas tentang mikrometer skrup. Sama halnya dengan jangka sorong, pada mikrometer skrup skalanya juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu skala utama atau skala tetapnya pada bagian ini dan skala putar pada selubung putarnya di sini. Untuk nilai skala terkecilnya, mikrometer skrup memiliki tingkat ketelitian yang lebih baik dibandingkan jangka sorong, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Sehingga untuk pengukuran tunggal, nilai ketidakpastian pengukurannya yaitu adalah setengah dari NST-nya, berarti 0,005 mm atau dalam cm berarti 0,0005 cm. Oke. Untuk melakukan pengukuran dengan mikrometer skrup, pertama kita buka terlebih dahulu kuncinya, kemudian kita bisa putar selubung putarnya agar objek yang akan kita ukur bisa kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya setelah objek kita letakkan di sini, kita putar kembali selubung putarnya sehingga objek benar-benar tertahan atau tidak bergeser. Kemudian agar lebih kuat, kita kunci kembali di sini. Nah, selanjutnya adalah membaca hasil pengukurannya. Langkah pertama, kita membaca angka pada skala utama, yaitu garis terakhir sebelum pembatas skala putar. Nah, di sini adalah angka 11. Selanjutnya, kita membaca hasil pada skala putar atau skala nonius, yaitu adalah angka pada skala nonius yang tepat paling berhimpit atau segaris dengan skala utama. Nah, di sini maksudnya adalah angka 40 pada skala nonius. Selanjutnya kita peroleh hasil pengukurannya dengan menjumlahkan hasil pada skala utama dengan skala nonius. 11 mm pada skala utama ditambah angka 40 skala nonius kita kalikan terlebih dahulu dengan tingkat ketelitian yaitu 0,01 mm berarti 0,40 mm sehingga hasilnya adalah 11,40 mm. Bagaimana dengan hasil pengukuran yang berikut ini?
Nah, bagaimana dengan penjelasan dari 3 alat ukur besaran panjang tadi? Semoga bisa dipahami ya.